Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu melakukan analisa dan desain sistem pengendalian internal untuk penjualan dan pembelian atau persediaan. Saya Hanif Yulinarti Rahayu, NIM 153, akan menjelaskan tentang analisa sistem pengendalian internal yang ada di PT Busana. Menurut Mulyadi, unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4. Yang pertama yaitu struktur organisasi, kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga praktik yang sehat, yang keempat karyawan yang mutunya sesuai tanggung jawabnya. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi pada PT Busana dapat dikatakan sudah cukup baik, karena pembagian tugas dan wewenangnya yaitu terdiri dari manajer produksi, manajer pemasaran, dan divisi keuangan dan akuntansi. Divisi yang ada dalam organisasi memiliki wewenang dan kewajibannya masing-masing, dan berjalan sesuai dengan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat dari prosedur kerja yang dilakukan oleh PT Busana. Tidak ada divisi yang melakukan pekerjaan secara rangkap. Dalam kasus fungsi penjualan, harus terpisah dari fungsi kredit. Pemilik PT Busana dapat dikatakan sebagai fungsi kredit karena pemilik yang menetapkan besarnya limit kredit yang diperbolehkan dan akan terus mengupgrade secara berkala. Sedangkan fungsi penjualan terlepas dari pemilik. Penjualan ini dilakukan oleh salesman. Kedua, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Dalam PT Busana, fungsi akuntansi ini berada pada kepala bagian pembukuan, di mana segala jenis transaksi akan dicatat oleh bagian pembukuan, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit. Ketiga, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. PT Busana belum memiliki fungsi kas yang sempurna. Oleh karena itu, fungsi akuntansi yang melakukan seluruh kegiatan pembukuan. Terakhir, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi setiap unit yang berbeda. Dalam PT Busana, penjualan yang terjadi selalu dilaksanakan oleh fungsi yang berbeda. Dari mulai pencarian pelanggan, pemesanan, hingga penjualan dilakukan oleh fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, struktur organisasi pada PT Busana sudah dapat dikatakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan berjalan cukup baik. Yang kedua, evaluasi wewenang dan prosedur pencatatan. Setiap transaksi yang terjadi atas dasar otorisasi dari setiap pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Dalam PT Busana telah memiliki sistem organisasi yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi sebuah transaksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap divisi menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kesalahan yang terjadi tidak akan berakibat fatal terhadap perusahaan. Saya Isi Sofiatus Solihah, NIM 2019-171. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pada poin ketiga, yaitu praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, pembagian tanggung jawab, sistem wewenang, dan juga prosedur pencatatan yang ditetapkan akan berjalan dengan baik apabila menerapkan praktik yang sehat. Dalam PT Busana dokumen atau surat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh masing-masing bagian dalam perusahaan. Setiap dokumen atau surat yang digunakan oleh perusahaan telah dipergunakan dengan baik oleh masing-masing bagian, seperti surat order pembelian yang dipertanggungjawabkan oleh bagian gudang. Pembagian formulir pembelian nomor urut tercetak belum diterapkan oleh PT Busana dokumen. Dalam dokumen pertanggungjawaban, seharusnya penggunaan formulir pembelian bernomor urut tercetak sudah digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemilik kadang kala dilakukan setiap bulan atau tahun berjalan untuk mengetahui penjualan setiap bulan atau per tahun di tahun sebelumnya. Seharusnya pemilik juga memeriksa barang-barang dagangannya atau pencocokan secara fisik, tidak hanya buku pembantu piutang dan buku penjualan saja. Transaksi yang dilaksanakan dari awal sampai akhir dilakukan oleh banyak fungsi sehingga tidak ada fungsi yang merangkap pekerjaannya. Terakhir, PT Busana tidak terjadi perputaran jabatan antara organisasi. Sebab PT Busana merupakan usaha keluarga sehingga tidak mungkin dilakukan perputaran jabatan. Pada poin keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian biaya yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Pada PT Busana, setiap direktur secara lebih khusus untuk membina sumber daya manusia, serta memberikan bimbingan dan melakukan evaluasi kerja kepada karyawan PT Busana. Dari beberapa kelemahan yang masih ada pada PT Busana, kami menyarankan untuk memperbaiki kelemahan tersebut antara lain dalam struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang pertama, dibentuk unit organisasi bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian utang, dan bagian kartu persediaan. Yang kedua, bagian pembelian terpisah dari bagian penerimaan. Yang ketiga, bagian pembelian dan bagian penerimaan terpisah dari bagian utang dan bagian kartu pemeriksaan. Saya Friska Pradistia Uliana Fadila, NIM terakhir 180. Selanjutnya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Unsur yang kedua adalah sistem wewenang dan prosedur. Yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, hutang, pendapatan, dan beban. Hal-hal yang dapat dilakukan yang pertama, otorisasi surat permintaan pembelian oleh kepala bagian gudang. Yang kedua, otorisasi bukti kas keluar oleh kepala bagian utang. Yang ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap pada surat order pengiriman. Dan yang terakhir, otorisasi laporan penerimaan barang oleh kepala bagian penerimaan. Pada unsur yang ketiga yaitu praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah yang pertama, perusahaan melakukan adanya perputaran jabatan diadakan secara rutin. Yang kedua, menggunakan nomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang ketiga, surat order pembelian, surat perintah pengiriman, dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan. Yang keempat, adanya pemeriksaan yang dilakukan mendadak yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur. Yang kelima, secara periodik melakukan pencocokan fisik dan catatan aset. Contohnya yaitu dengan perhitungan kas, perhitungan persediaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, terdapat organisasi yang bertugas mengecek efektivitas unsur-unsur SPI. Pada unsur terakhir yaitu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ini pada PT Busana yaitu dengan menyeleksi karyawannya didasarkan dengan persyaratan yang dituntut sesuai dengan pekerjaannya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.